Selamat malam petani porang Indonesia. Selamat malam dulur-dulur porang. Malam ini saya akan bicara tentang cara atau budidaya porang intensif atau yang digalakkan oleh salah satu senior porang di Indonesia, yang di situ saya menamainya dengan budidaya porang intensif. Kenapa intensif? Karena dalam budidaya porang itu butuh perlakuan khusus, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, hingga perawatan yang sangat maksimal, dan di situ dilakukan berkala atau terus menerus. Makanya bisa dikatakan sebagai budidaya porang intensif. Hal yang perlu diperlakukan di situ pertama adalah memilih lahan yang paling tepat untuk budidaya intensif, baik itu lahan bekas sawah ataupun lahan tegalan yang di situ tidak produktif. Pertama, ketika sudah memilih lahan, kemudian lahan dibajak atau dirotari atau dicangkul keseluruhan. Ketika di situ sudah dibajak, campuri dengan pupuk organik pabrikan atau pupuk organik atau kompos yang sudah difermentasi. Ingat, pastikan dulu pupuk fermentasi itu sudah benar-benar matang, sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan jamur ataupun penyakit lainnya. Kalau saya sarankan lebih baik pakai pupuk organik pabrikan, sehingga di situ sudah aman. Setelah ditabur pupuk organik, kemudian tabur dolomit secara merata seluruhan satu lahan, kemudian dicampur, diolah, diaduk, kemudian terakhir setelah itu dibuat bedengan atau gulutan. Nah, ada juga setelah jadi gulutan bisa juga dipasang dengan mulsa. Dengan mulsa itu dengan tujuan untuk mengurangi gulma ya. Kalau saya pribadi, saya lebih seneng tidak pakai mulsa. Mulsanya pakai gulma atau rumput yang pendek-pendek, itu bisa menjadi mulsa juga. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau pakai mulsa juga tidak masalah. Di situ bisa mengirit di penyiangan karena gulmanya tidak ada, tapi juga modalnya besar itu. Setelah digulut baru dikoak atau dilubangi. Itu pengolahan lahan itu sekitar bulan 9, mentok di awal bulan 10. Nah, mentok setelah selesai itu di awal bulan 10 atau mongso kapat itu langsung ditanami porang atau bibit yang dipilih, baik itu bibit katak maupun umbi. Kalau saya sarankan untuk budidaya porang intensif sebaiknya pakai umbi pembesaran. Di situ bisa isi 1 kilo, isi 2-3 atau 3-5. Tergantung milih yang mana petani-petani, karena kaitannya dengan budget atau modal juga. Setelah memilih bibit yang cocok, sekiranya target panen ada, kemudian ditanam, diuruk dengan jarak tanam. Kalau bibit besar 50 kali 1 meter lah, 50 kali 70 bisa. Kalau bibitnya isi 2-3 bisa 40-70, tergantung kondisi lahan dan mau seperti apa yang dikehendaki oleh petani. Kalau menurut saya pribadi, kalau isi 1 kilo isi 2-3 itu ideal di angka 40-70. Jadi jarak tanam antara dalam bedengan itu 40, larinya 70. Insya Allah itu pembesarannya sudah bisa maksimal, karena daunnya juga sudah lebar-lebar, bisa lebar kanan kiri atau depan belakang. Kemudian setelah tumbuh kurang lebih mulai keluar kuncup, kasih NPK. NPK itu untuk
merangsang pertumbuhan dan lain sebagainya, karena di situ ada unsur N, ada unsur P, ada unsur K. Jangan terlalu banyak, aturan sesuai dosis, karena NPK itu termasuk pupuk majemuk yang kategorinya sebagai pupuk kimia, makanya dosisnya harus sesuai. Selama dosis sesuai pupuk kimia, insya Allah aman, tidak ada permasalahan, karena pupuk kimia itu juga sudah melalui uji lab dan itu sudah dikeluarkan di ACC oleh pemerintah, makanya pupuk itu tetap aman. Kalau ada yang bilang pupuk kimia tidak aman, ya tidak masalah, karena perlu diketahui juga orang itu menyerap dari zat-zat itu dalam bentuk apa. Itu silakan yang ahli kimia bisa menerjemahkan atau bisa dilihat di media-media lain. Kemudian setelah kasih pupuk cukup 1 sendok makan lah, satu batang 1 sendok makan. Di situ sudah mulai tumbuh bulan Desember, Januari sudah mulai tumbuh. Kalau tadi pakai mulsa tidak perlu menyiangi, kalau misalkan tidak pakai mulsa bisa disiangi 1 kali, sembari disiangi. Setelah disiangi ketika bulan Desember Januari, tentunya di situ ada beberapa gulutan yang sudah mulai longsor, nah itu dibenahi juga. Kemudian setelah itu bulan Januari akhir kasih pupuk 1 kali lagi. Pupuknya bisa pakai NPK, bisa pakai ZA, bisa pakai KCL. Dan di situ sekali lagi harus sesuai dengan dosis atau ukuran sehingga di situ aman. Prinsip orang itu jangan tidak bisa diteter atau digas langsung besar itu, tapi kasihlah dia makan sedikit demi sedikit, step by step, sehingga di situ orang pertumbuhannya akan lancar. Setelah kasih pupuk, kemudian tinggal ditunggu besok bulan 4-5 sudah mulai 4 dorman, bulan 5 sudah bisa dipanen. Karena ini budidaya intensif yang diharapkan 1 musim langsung panen, bulan 5 bisa langsung dipanen, di situ bisa panen katak, bisa langsung panen umbi. Nah, kelebihannya daripada budidaya intensif itu jelas. 1, modal cepat kembali. Kemudian perputaran uang cepat. Yang ketiga, pembesaran umbi lebih maksimal karena mendapatkan suplai matahari dan suplai makanan juga maksimal. Yang keempat, hasilnya lebih banyak dan hasil bisa dikalkulasi mendekati pasti atau mendekati target. Itu kira-kira keuntungan yang dari sisi budidaya intensif. Kemudian kekurangannya, hati-hati juga ini, karena 1, orang rawan kering atau daunnya rawan kuning mengering karena terlalu panas. Kami sarankan untuk budidaya intensif tanpa naungan itu MDPL-nya minimal di angka 300 ke atas, 300 sampai 1000 lah. Itu untuk budidaya budidaya intensif tanpa naungan berani. Bahkan yang 500 ke atas itu lebih bagus karena di situ hawanya sudah sejuk, sudah dingin, jadi sepoi-sepoi, istilahnya seperti itu. Jadi mengurangi panas walaupun terkena langsung sinar matahari secara menerus sehari, tapi di situ ada angin sejuk sepoi-sepoi sehingga jadi adem. Kekurangan yang kedua, setiap musim harus mengeluarkan modal karena panen 1 kali, kemudian mau tanam lagi, musim tanam itu juga mengeluarkan modal lagi. Modal setiap tahun, setiap musim mengeluarkan modal besar. Kemudian yang terakhir nih, kalau dari pengolahan lahan, masa tanam, pemilihan bibit tidak tepat, hasilnya bisa zonk. Ini yang sering saya temui di lapangan dan di situ karena kurangnya perhitungan. Jadi terlalu kalkulatoris, terlalu nafsu, sehingga hal-hal yang tidak
yang hal-hal yang mendasar kurang diperhitungkan. Belum menanam sudah menghitung hasil. Nah, ini kan jadi ironi. Kasihan juga petani-petani pemula yang di situ langsung menghitung hasil tapi tidak mengetahui dasar-dasar budidaya porang, termasuk mulai dari masa tanam, pemilihan bibit hingga perawatan. Kan di situ kasihan. Yang terakhir ketika di situ kekurangannya tidak tumbuh dengan maksimal, berarti ini kerugian dari sisi finansial. Itu kira-kira kerugiannya dari kekurangannya dari budidaya intensif, dan bisa menjadi perbandingan oleh teman-teman mau budidaya porang dengan sistem seperti apa. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan budidaya porang intensif versi kami Sri Rejeki Porang Indo Projo Bakul Rasa Dulur. Matur nuwun.